Ada burung yang terkenal sebagai ahli menangkap ikan, burung pecuk. Burung pecuk memiliki paruh yang besar dengan kantong tenggorokan yang besar yang dapat ditarik dengan bebas. Saat menangkap ikan, dia tidak menelannya, melainkan menyembunyikannya di kantong tenggorokannya terlebih dulu. Kantong tenggorokan berfungsi sebagai lambung. Namun setelah menemukan fitur ini, para nelayan menemukan metode menangkap yang sangat bagus. Orang-orang akan mengolongkan kalung di leher bunga pecuk dan membiarkan mereka kelaparan selama beberapa hari. Lalu bawa mereka ke sungai. Ayo kita tangkap ikan bersama. Lapar banget, Yun Sangka. Hei, apa yang terjadi? Kenapa kau tidak bisa menelannya? Burung pecuk yang dikalungin tidak bisa menelan ikan besar tersebut. Nelayan langsung berkata, berikan kedua. Terima kasih. Tentu saja, para nelayan juga akan memberikan banyak ikan kecil kepada burung pecuk sebagai hadiah. Lama-kelamaan, burung pecuk dijinakkan dan menjadi tangan-tangan nelayan saat menangkap ikan. Ada penelitian yang mengatakan bahwa burung pecuk kemungkinan adalah burung yang ada di dalam antologi kuno Xi Jing, World Menangis yang Ospreys. Di dalamnya tertulis burung pecuk di tepi sungai. Pada zaman dahulu, para nelayan belajar menggunakan burung pecuk untuk membantu mereka menangkap ikan. Namun karena burung pecuk pandai menangkap ikan, banyak nelayan yang rakus akan keuntungan. Rakusnya menginginkan semua ikan yang ada di sungai hingga habis ikan di seluruh wilayah perairan. Seiring berjalannya waktu, perlindungan ekologi menjadi semakin penting. Penangkapan ikan dengan burung pecuk yang dapat menyebabkan kerusakan besar pada ekologi. Hal ini jelas-jelas dilarang dan menjadi ilegal. Sebenarnya, hal ini bukan karena burung pecuk pandai menangkap ikan, melainkan karena manusia tidak pernah puas dengan keserakahannya. Ampuni, aku tahu banyak hal. Janggil termos adalah teman yang wajib saya miliki di musim dingin. Harus ada. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang suka minum air panas seperti orang Tiongkok. Jadi siapa yang pertama kali menemukan canggil termos ini? Sebenarnya, pada awal dinasti Song di Tiongkok, sudah ada termos yang sangat praktis. Merupakan wadah berlapis ganda karena udara di tengahnya memungkinkan air panas mengurangi kondisi panas. Air dapat tetap hangat untuk jangka waktu yang lebih lama. Dan beberapa orang bahkan menggambar setan kecil di botol untuk memamerkan teknologi hitam ajaib dari botol termos ini. Namun penemu termos modern adalah fisikawan James Stewart pada tahun 1880. James sedang meneliti oksigen cair dan membutuhkan wadah yang dapat menjaga suhu sangat rendah dan menyimpan oksigen cair. Akhirnya membuat oksigen cair, tetapi tidak ada wadah yang dapat diandalkan. Oksigen cair yang kau kerjakan dengan susah payah berubah menjadi gas lagi. Hey James, gua dengar selalu banyak oksigen di udara ada racunnya. Apakah itu benar? Sangat takut. Sepertinya gua harus meneliti sendiri wadah berinsulasi super. Pertama, bisa menggunakan wadah 2 lapis agar tetap hangat, tetapi tidak boleh ada udara di tengahnya, karena udara dapat menghantarkan panas dan bagian tengahnya perlu dievakuasi. Kedua, panas juga akan dipindahkan keluar melalui radiasi thermal. Jadi pilihlah logam dengan emisivitas radiasi thermal yang lebih rendah. Anda baiknya menggunakan merkuri. Saya akan menerapkannya. Yang ketiga adalah jangan membiarkan aliran udara menghasilkan konveksi panas. Cukup tambahkan tutup yang tertutup rapat dan selesai. Wadah super berinsulasi ini, gua akan menyebutnya Dewan Flash. Ampuni, aku tahu banyak hal. Kita bisa minum susu. Jangan berterima kasih dulu dengan sapinya, tapi harus berterima kasih dengan kerja keras lebah. Sapi berapa lu makan pakan? Raja padang rumput paling populer di dunia disebut alfalfa. Jika ingin alfalfa tumbuh dengan baik, lebah harus dipukul. Cara penyerebukan bunga alfalfa sangat aneh. Dia mempunyai jenis kelepah khusus, karina. Awalnya lebah ingin mengumpulkan nektar, tetapi saat ia sedang tidak sengaja menyentuh karina, pernah saling menyembul dari bunga doang. Dan sugeng yang berangsari menempel di wajah lebah kecil itu, dan juga menyebarkan serbuk sari ke lebah. Sialan, gua hanya datang untuk makan nektar lu, tapi lu menampar wajahku. Bunga macam ini tidak bermoral. Gua mau memposting Twitter. Waspada, seorang pria muda mencicipi nektar bunga alfalfa dan dipukul hampir cacat muka. Kirim, sekarang lepas tidak suka lagi memakan nektar alfalfa. Alamak, Pak Petani, tolong bantu gua. Gua kemungkinan tidak ada keturunan lagi. Tapi tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia yang tahu banyak hal. Manusia telah meneliti terburuk, bukan jenuh. Di sekitar bunga alfalfa, sengaja memelihara banyak lebah. Hehe, tidak ada bunga di sekitar. Lebih banyak saingannya daripada pendapatannya. Lebah kecil, lu mau datang tidak? Jadi, tak terhitung banyaknya lebah kasihan yang menunjukkan antusiasme yang besar untuk bekerja di depan bunga alfalfa yang jumlahnya terbatas. Werelan dipukul sekali hanya demi mendapatkan nektarnya. Kamu termasuk apaan? Sekali pukul apa hebatnya? Hanya berdiri kepadaku. Lu pukul gua sampai mati juga nggak apa-apa.
Akhirnya, Alfalfa berhasil berkembang biak, tapi mendapatkan pakan, dan kita dapat minum susu, hanya lebah kecil. Berbuah. Beliau aku seteguk nektar, gue adalah pukul. Gue tidak hanya dari kuku, gue hanya perlu setengah shot nektar. Ditambah lagi, gue akan menjadi majikan bunga Alfalfa. Lebah kecil kasihan sekali. Ampuni, aku tahu banyak hal. Ingin mencoba tisu yang terbuat dari tai gajah? Apa? Tisu yang terbuat dari tai gajah untuk apa gua? Apa yang lo perhatiin setiap hari? Ganti aja nama lo jadi Tuan Popi. Hah? Lo tahu apaan? Tisu tai gajah adalah produk yang paling populer di Thailand. Di Asia Tenggara, ada orang yang khusus dan profesional memungut tai gajah. Mereka setiap hari mengikuti di belakang patah gajah dan tidak berhenti memungutnya. Gua udah nggak tahan. Pekerjaan memungut tai gajah sangat menjijikan. Saya ingin memiliki pekerjaan penuh karya sastra. Saya ingin membuka toko buku. Hahaha, toko buku paling cocok dengan perangkaiku. Halo, hidup itu ibarat sungai yang mengalir. Ada aja tai yang lewat. Apa? Gua tidak ada waktu untuk mengambil tai. Gua tidak akan mengambil tai gajah lagi. Laki-laki ini menebus tai gajah yang diambil sebelumnya, lalu menempatkannya dan menjemurnya. Terakhir dibuat menjadi bubur kertas dan dikeringkan menjadi kertas. Kertas sini sangat keras dan kusut. Pantoklah, agak keras. Mereka akan membuat buku catatan lucu, buku bergambar, dan model kertas. Kalau gua udah punya pacar, gua pasti akan menulis surat padanya dengan menggunakan kertas ini. Karena artinya, kangen Paul. Ampuni, aku tahu banyak hal. Ada ikan yang bergerak sangat lambat di Australia, Ultraman fish. Bukan, ikan yang bertarman. Dia memiliki bentuk kepala yang sama dengan Ultraman. Namun tidak bisa seperti Ultraman yang bisa menyelamatkan bumi. Menjadi seekor ikan, selain tidak bisa berenang, dia juga tidak memiliki kantung renang, sehingga tidak akan pernah bisa mengapung seumur hidupnya, dan hanya bisa berbaring di dasar laut sedalam 200 meter. Bagaimana jika ingin jalan-jalan? Sebenarnya, dia memiliki siripnya yang khas. Dia berevolusi menjadi bentuk seperti tangan dan bisa merangkap dan berjalan. Tapi dia terlalu malas untuk bergerak, meski memperbarui nyawanya, dia hanya bisa bergerak hingga 4 meter sehari. Bajingan, berhenti, jangan lari. Datang dan tangkap aku jika lo bisa. Apakah lo mentertawakan kami berlari lambat? Lihat kecepatan berjalannya meningkat, bukan? Bukan karena kita cepat, tapi kami disangkap oleh kapal pukat. Ada kapal bukan loko yang menangkap kerang laut. Kemanapun pukat lewat, semua makhluk laut ditangkap. Tapi orang hanya mengambil kerangnya, dan handfishnya dibiarkan mati. Hal ini membuat beberapa handfish hampir punah. Ahli zoologi dengan cepat keluar untuk melindungi dan membiarkan ikan handfish. Handfish suka bertelur kepada benda-benda yang menonjol di dasar laut. Untuk membantu mereka bertelur, orang-orang memasang beberapa pipa plastik seperti ini di dasar laut. Ketika handfish melihat pipa plastik itu, ia langsung bersemangat. Dia bergegas menari mengelilinginya di pipa plastik untuk melakukan tarian pemijahan. Ya Tuhan, aku tidak tahan. Ampuni, aku tahu banyak hal.